Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Bima. Aku seorang suami, ayah, dan sopir truk kontainer yang hidupnya terjalin erat dengan aspal dan janji-janji pada keluarga kecilku. Kelelahan mencengkeramku, tapi tuntutan pekerjaan mencekik. Aku hanya ingin cepat pulang, mencium kening putriku yang demam, dan memeluk istriku yang cemas. Namun, di kilometer gelap tol Trans Jawa, satu kedipan mata yang hilang itu, satu hentakan keras yang memecah keheningan malam, telah merobek garis takdirku. Aku merenggut nyawa seorang suami, meninggalkan seorang wanita hamil yang kini tak punya siapa-siapa. Aku memutuskan untuk membawanya pulang, ke rumah istriku. Aku jelaskan semua, tapi ternyata, istriku menyembunyikan sebuah rahasia yang jauh lebih menghancurkan hati. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Pagi itu, udara di Cirebon masih membawa sisa embun, tapi di dalam rumah kecilku, udaranya selalu hangat. Aku Bima. Pria 29 tahun yang rezekinya diukur dari seberapa banyak solar yang kubakar dan seberapa cepat roda truk kontainerku berputar di atas aspal. Jantungku berdetak bukan karena detak mesin diesel itu, tapi karena tawa renyah yang menyambutku setiap fajar. Tawa Rina, istriku, dan teriakan manjaannya, putri semata wayang kami. Ayah, pakai yang ini. Anya, 5 tahun, rambut dikepang dua oleh ibunya, menyodorkan kaos kaki bergambar bebek berwarna biru terang. Padahal, truk yang ku kemudikan warnanya merah dan biru tua, gagah dan sangar. Tapi di mata Anya, ayahnya harus tetap lucu. Aku tertawa, memaksakan kaos kaki itu masuk ke sepatu bootku yang sudah menghitam oleh oli. Rina muncul dari dapur, membawa 2 cangkir kopi, satu untukku yang sudah mulai dingin karena aku sibuk dengan Anya, dan satu lagi untuknya. Ia meletakkan cangkir itu di meja kayu kecil kami, lalu mendekat, merapikan kerah kaosku yang sedikit miring. Matanya selalu penuh dengan kasih sayang, tapi ada sekelebat kekhawatiran yang tak pernah hilang setiap aku hendak pergi. Bekalmu sudah kutaruh di tempat biasa, Mas. Nasi urap, lauk ayam serundeng kesukaanmu. Jangan sampai telat makan, bisiknya, suaranya selembut sutra yang baru dicuci. Aku meraih tangannya, mencium punggungnya, lalu menariknya ke dalam pelukan yang erat. Pelukan ini, bagiku, adalah tangki bahan bakar yang jauh lebih penting daripada solar di tangki trukku. Makasih, Rina. Selalu kamu yang paling mengerti. Aku janji, setoran bulan ini beres, kita bisa cicil uang muka motor baru, biar kamu nggak susah kalau mau ke pasar. Kataku, berusaha menenangkan kekhawatiran di matanya. Aku tahu, hidup kami tak pernah mudah. Gaji sopir truk harian, harus mengejar jadwal pengiriman dari pelabuhan Tanjung Priok ke Semarang, bahkan sampai ke Surabaya. Itu berarti, aku harus menantang lelah dan kantuk berminggu-minggu di jalanan Pantura yang kejam. Aku nggak butuh motor baru, Mas. Aku cuma butuh Mas hati-hati di jalan. Jangan maksa kalau ngantuk. Pulang, Mas. Itu yang terpenting, balas Rina, suaranya sedikit bergetar. Dia tahu betul bagaimana kerasnya tuntutan mandor. Kami sama-sama tahu, satu keterlambatan saja, artinya potongan gaji yang bisa membuat cicilan rumah kami terancam. Aku janji lagi, janji yang selalu kuucapkan dengan sepenuh hati, tapi seringkali sulit kutepati saat sudah berada di balik kemudi baja itu. Aku memeluk Anya, mencium pipinya yang bau sabun dan bedak bayi. Ayah berangkat ya, Nak. Anya baik-baik di rumah, bantu ibu, kataku. Anya memeluk leherku erat-erat. Ayah. Cepat pulang. Anya tunggu, teriaknya. Lambaian tangan kecilnya mengekoriku sampai gerbang. Aku mengangguk, memaksa senyum di wajah lelahku, lalu naik ke truk. Melambaikan tangan sekali lagi, lalu memutar kemudi. Pagi itu, aku meninggalkan Cirebon menuju arah Brebes, dengan hati yang penuh cinta, tapi juga penuh tekanan untuk mengejar setoran. Aku harus mengirimkan kontainer berisi suku cadang mobil itu ke pabrik di Semarang dalam waktu 24 jam. Misi yang mustahil, tapi harus kutaklukkan. Pukul 10 malam, aku sudah berada di daerah Pekalongan. Lampu-lampu truk lain berkelip seperti kunang-kunang raksasa di jalan tol Trans Jawa.
Udara malam mulai menusuk, dan mataku terasa seperti ditaburi pasir halus. Aku sudah menenggak 3 gelas kopi instan, dan sebatang rokok terakhirku sudah habis. Rasa lelah itu mulai menghampiri, mendesak, menuntut haknya. Di dashboard trukku, aku melihat selembar foto. Rina, Anya, dan aku. Semuanya tersenyum lebar. Rina terlihat cantik dengan gamis birunya. Foto itulah yang selalu menjadi pengingatku. Aku mengambil ponsel, menelepon Rina, sekadar untuk mendengar suaranya. Mas, sudah sampai mana? Sudah makan? Jangan lupa bekalnya. Suara Rina terdengar serak. Baru lewat Pekalongan. Rina, kenapa suaramu serak? Anya sudah tidur. Tanyaku. Hening sebentar. Lalu Rina menjawab. Anya demam. Mas, badannya agak hangat. Aku sudah kasih paracetamol, tapi dia rewel mau tidur sama ayah. Jantungku mencelos. Ingin sekali aku memutar kemudi, kembali ke Cirebon, menggendong putri kecilku yang sedang sakit. Tapi aku tak bisa. Ada ribuan ton beban yang harus ku pertanggungjawabkan. Ya Allah, tolong jaga anakku. Rina, aku nggak bisa pulang sekarang. Mandor baru saja telepon. Marah-marah karena aku sempat telat 1 jam tadi pagi. Kalau aku berhenti, setoran ini gagal. Kita nggak bisa bayar cicilan bulan ini. Jelasku, rasa bersalah memenuhi setiap kata. Rina menghela napas panjang. Nggak apa-apa, Mas. Aku urus Anya. Kamu fokus saja. Tapi tolong, Mas, demi Allah, demi Anya, hati-hati di jalan. Jangan maksa kalau ngantuk. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu pulang utuh. Kata-kata itu, hati-hati di jalan, bergema di kepalaku seperti lonceng alarm. Aku berjanji lagi pada Rina, dan pada diriku sendiri. Aku harus kuat. Sedikit lagi, Bima. Tanggung sebentar lagi. Demi mereka. Aku mematikan telepon, mataku kembali fokus ke jalan raya yang membentang gelap dan sunyi di depanku. Aku memutuskan untuk memaksakan diri. Dengan harapan 2 jam lagi aku sudah tiba di rest area Tegal. Keputusan bodoh. Keputusan yang akan menghancurkan segalanya. Aku memaksakan diri. Mataku perih. Kelopak mata ini terasa berat seperti menanggung beban kontainer yang kubawa. Aku menyetel radio sekencangmu, berharap musik dangdut koplo yang keras bisa mengusir kantuk yang sudah mendarah daging. Sepanjang perjalanan dari Pekalongan menuju Batang, aku melawan setiap dorongan untuk memejamkan mata. Ingatanku terus berputar pada suara serak Rina yang mengatakan Anya demam, dan ancaman mandor tentang potongan gaji. Tanggung sebentar lagi, Bima. Demi Anya. Demi Rina. Bisikku pada diriku sendiri. Di jalan tol Batang-Semarang, selepas tengah malam, lalu lintas mulai sepi. Hanya ada truk-truk besar seperti diriku, dan sesekali mobil pribadi yang melaju kencang. Jalanan lurus, gelap, dan sangat monoton. Sempurna untuk menjebak sopir yang sudah berada di ambang batas fisik. Aku ingat, saat itu aku sedang melaju dengan kecepatan sekitar 80 km per jam. Aku ingat, aku melihat lampu rem mobil di depanku menyala. Aku ingat, aku seharusnya menginjak rem. Tapi, mataku tidak lagi terbuka. Aku tidak lagi mengendalikan kemudi. 1 detik. Mungkin hanya sepersekian detik. Kelopak mata itu akhirnya menyerah pada gravitasi kelelahan. Pikiranku kosong, hilang, tenggelam dalam keheningan sesaat yang terasa seperti tidur paling nyenyak dalam hidupku. Druk. Suara itu. Suara logam beradu dengan logam. Suara pecahan kaca yang meledak seperti kembang api di malam hari. Dan suara klakson panjang yang terus menjerit, menusuk gendang telingaku. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar. Suara yang langsung menghapus semua kantukku, menggantikannya dengan gelombang kejut yang membuat tubuhku bergetar hebat. Truk kontainerku oleng sejenak sebelum aku berhasil mengendalikan setir. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Ban-ban truk itu menjerit protes, meninggalkan bekas hitam panjang di aspal. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin keluar. Aku membuka pintu, tubuhku lemas. Udara malam yang dingin terasa menyesakkan di paru-paruku. Di depan sana, hanya beberapa meter dari bumper trukku, sebuah mobil pick-up berwarna putih ringsek tak berbentuk. Bagian belakangnya hancur total. Aku berjalan perlahan,
Langkahku terasa berat seperti dirantai oleh timah. Aku takut. Takut melihat apa yang telah dilakukan oleh keputusanku untuk memaksakan diri. Lampu trukku menyorot ke dalam kabin pick-up yang terbuka. Di sana, aku melihat dua sosok. Sepasang suami istri. Pria itu, yang duduk di kursi kemudi, terkulai lemas, darah mengalir dari kepalanya. Tubuhnya sudah dingin, tak bergerak. Sorot matanya kosong, menatap langit-langit kabin. Dia telah tiada. Ya Allah, aku telah merenggut nyawa seseorang. Di kursi penumpang, ada seorang wanita. Ia tidak terkulai, tapi tubuhnya bergetar hebat, diselimuti serpihan kaca dan air mata. Dia memegangi perutnya yang besar. Sangat besar. Dia sedang hamil tua. Mas Rizky. Rintihnya. Suaranya parau. Ia menoleh padaku, matanya penuh horor, tapi juga duka yang mendalam. Tolong suamiku. Aku langsung panik. Keterkejutan itu berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk-nusuk. Aku menelepon layanan darurat. Tanganku gemetar. Sulit untuk menekan nomor-nomor itu. Aku mencoba menolong pria yang kutabrak itu, memegang pergelangan tangannya untuk mencari denyut nadi, tapi nihil. Aku terlambat. Aku mendekati wanita itu. Namanya Santi, ia menyebutnya sendiri saat meminta air minum. Aku berhasil membawanya keluar dari mobil yang ringsek itu, mendudukkannya di pembatas jalan. Dia menangis tersedu-sedu, memanggil nama suaminya berulang kali. Mas Rizky, anak kita, siapa yang akan menunggui dia lahir? Ratapnya. Pikiran-pikiran itu menghantamku seperti gelombang pasang. Aku bukan hanya merusak mobil. Aku bukan hanya melanggar hukum. Aku telah merusak satu keluarga. Aku merenggut pencari nafkah dari bayi yang sebentar lagi lahir. Semua demi setoran, demi uang muka motor baru yang Rina bahkan tidak menginginkannya. Polisi dan ambulans akhirnya tiba di lokasi, sekitar 1 jam setelah kejadian. Lampu flash polisi menerangi malam, membuat tempat itu terasa lebih kejam dan nyata. Aku diinterogasi. Aku menceritakan semuanya. Sejujurnya, tanpa mencoba menutupi kesalahanku karena mengemudi dalam kondisi mengantuk berat. Santi dibawa ke rumah sakit terdekat di Kendal, sementara jasad suaminya dibawa ke kamar mayat. Aku tahu, aku akan diproses hukum, aku akan dipenjara. Karirku hancur, impianku hancur. Tapi, yang lebih menghancurkan adalah memikirkan Rina dan Anya di rumah. Aku merusak hidup orang. Allah. Bisikku pada diri sendiri di dalam mobil polisi yang membawaku ke pos. Setelah proses pemeriksaan awal yang panjang, dengan jaminan dari perusahaanku, karena ini murni kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelelahan, aku diizinkan keluar untuk sementara, dengan syarat tidak boleh melarikan diri dan harus bertanggung jawab penuh. Aku tahu, aku akan menghadapi sidang dan hukuman, tapi saat ini, aku harus menyelesaikan tanggung jawabku sebagai manusia. Aku mencari Santi di rumah sakit. Dia terduduk sendirian di ruang tunggu, menatap kosong ke lantai. Matanya bengkak, perutnya yang besar terlihat rapuh. Dia tidak marah, dia hanya terlihat kosong. Mbak Santi, sapaku perlahan. Dia mengangkat wajahnya yang pucat. Tidak ada kata-kata cacian yang keluar, hanya kelelahan dan kesedihan yang tak terhingga. Aku minta maaf. Maafkan aku, Mbak. Aku yang salah. Aku yang mengantuk. Suaraku tercekat. Santi menggeleng lemah. Percuma, Mas. Suamiku nggak akan kembali. Aku nggak tahu harus kemana. Kami dari Magelang, cuma merantau ke Jakarta untuk ambil pickup ini. Kami cuma punya ini. Sekarang, siapa yang akan bantu aku melahirkan? Siapa yang akan jadi wali bayi ini? Kata-katanya menembusku. Aku bisa saja memberinya uang santunan, meminta maaf, dan menunggu hukuman penjara. Tapi itu tidak akan pernah cukup. Aku telah mengambil segalanya darinya. Pada saat itulah, sebuah keputusan gila, keputusan yang didorong oleh rasa bersalah yang tak tertahankan, muncul di benakku. Sebuah ide yang akan menentukan nasib dua keluarga sekaligus. Ide yang membuatku gemetar antara takut dan yakin. Mbak Santi, kataku, memegang tangannya yang dingin. Dengarkan saya. Suamimu sudah tiada. Aku yang salah, dan aku nggak akan lari. Aku akan bertanggung jawab penuh.
Aku tahu ini gila, tapi ikutlah denganku. Tinggallah di rumahku. Santi menatapku. Matanya menunjukkan kebingungan total. Dan aku tahu, ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Aku harus menghadapi Rina, istriku. Keputusan itu sudah diambil. Namun langkahku terasa seperti berjalan di atas bara api. Setelah urusan administrasi sementara di kantor polisi selesai, dengan jaminan dari perusahaan tempatku bekerja bahwa aku tidak akan melarikan diri dan akan kooperatif selama proses hukum berjalan, aku keluar dari gedung yang dingin itu. Langit di luar sudah mulai semburat oranye. Fajar menyingsing di Kendal. Namun bagiku, dunia terasa lebih gelap dari malam tanpa bintang. Di sampingku, berjalan tertatih-tatih, adalah Santi. Dia hanya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian ganti yang sempat diselamatkan dari bangkai mobil pick-up suaminya. Wajahnya masih sembab. Matanya bengkak nyaris tertutup. Dia seperti mayat hidup yang bernapas. Dia tidak punya siapa-siapa di sini. Orang tuanya sudah tiada. Dan dia serta almarhum suaminya adalah perantau yang hendak mengadu nasib. Kini, nasib itu hancur di bumper trukku. Kita naik travel ya, Mbak, kataku pelan, tak berani menatap matanya lama-lama. Rasa bersalah itu membakar dadaku setiap kali melihat perut buncitnya. Di dalam sana, ada nyawa yang telah aku yatimkan sebelum ia sempat menghirup udara dunia. Perjalanan dari Kendal kembali ke Cirebon terasa sangat panjang. Jauh lebih lama daripada saat aku mengemudikan truk kontainer. Di dalam mobil travel yang kami sewa, keheningan mencekik leherku. Santi duduk di kursi tengah, memandang kosong keluar jendela, ke arah sawah-sawah yang mulai menguning di sepanjang jalur Pantura. Sesekali, aku mendengar isak tangis tertahan. Suara itu menyayat hatiku lebih tajam dari pisau belati. Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan dia. Doaku dalam hati. Aku membayangkan Rina, istriku yang lembut, yang mungkin saat ini sedang menyuapi Anya sarapan bubur ayam langganan kami di depan gang. Apa yang akan dia pikirkan? Apa yang akan dia rasakan? Suaminya pulang membawa wanita lain. Wanita hamil. Wanita yang suaminya baru saja mati karena kelalaianku. Ponselku bergetar di saku. Nama, istriku sayang, muncul di layar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Aku tidak sanggup mendengar suaranya sekarang. Aku takut keberanianku runtuh sebelum sampai di rumah. Aku takut aku akan berputar balik dan lari seperti pengecut. 3 jam kemudian, mobil travel itu memasuki gapura perumahan sederhana kami di pinggiran Cirebon. Gang sempit yang biasanya terasa ramah, kini terasa seperti lorong menuju pengadilan. Para tetangga yang sedang menyapu halaman atau mengobrol pagi menatapku heran. Tentu saja, mereka heran melihat Bima, sopir truk yang biasanya pulang dengan wajah kusam penuh oli, kini turun dari mobil bagus bersama seorang wanita hamil asing yang terlihat berantakan. Pak Bima, tumben sudah pulang? Siapa itu, Pak? Tanya Bu Tejo, tetangga depan rumah yang terkenal paling ingin tahu. Aku hanya mengangguk kaku, memaksakan senyum yang pasti terlihat mengerikan. Ada urusan, Bu, jawabku singkat, lalu membimbing Santi menuju pagar rumahku yang catnya mulai mengelupas. Tanganku gemetar hebat saat memegang gagang pintu pagar. Besi dingin itu tak mampu mendinginkan keringat dingin yang mengucur di pelipisku. Mbak Santi, bisikku sebelum mengetuk pintu utama. Apapun yang terjadi di dalam nanti, tolong jangan takut. Aku janji, aku akan lindungi kamu dan bayimu. Ini rumahmu sekarang. Santi tidak menjawab, hanya mengangguk lemah sambil memegang perutnya. Dia pasrah. Kepasrahan yang lahir dari keputusasaan total. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu menggema. Hening sejenak. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil berlari. Ayah, ayah pulang. Itu suara Anya. Pintu terbuka lebar. Wajah ceria Anya menyambutku. Dia langsung memeluk kakiku. Ayah, kok cepet banget? Mana truknya? Aku berlutut, memeluk tubuh kecil itu erat-erat, menahan air mata yang mendesak keluar. Baunya, bau minyak telon dan bedak bayi ini, adalah satu-satunya hal yang waras di duniaku saat ini. Mas. Suara itu. Rina muncul di ambang pintu, masih mengenakan daster batik favoritnya, dengan rambut digelung asal. Wajahnya berseri-seri melihatku, tapi senyum itu perlahan memudar.
membeku, lalu lenyap sama sekali saat matanya beralih dari wajahku ke sosok di belakangku. Rina menatap Santi, menatap perut besarnya, menatap wajah sembab dan pakaian kusutnya. Hening. Keheningan yang begitu bising hingga telingaku berdengung. Anya melepaskan pelukannya, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Dia mundur, bersembunyi di balik kaki ibunya. Mas. Suara Rina bergetar, tatapannya menuntut penjelasan. Ada luka yang mulai retak di matanya. Prasangka buruk pasti sedang menari-nari di kepalanya. Apakah ini istri simpanan? Apakah Bima selingkuh? Apakah ini alasan Bima jarang pulang? Aku berdiri, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kejantananku yang sudah hancur lebur di jalan tol Batang. Rina, boleh kami masuk dulu? Tanyaku, suaraku serak. Ada yang harus aku jelaskan. Dan ini sangat penting. Rina masih diam mematung di ambang pintu. Tangannya mencengkeram kusen pintu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatap Santi sekali lagi. Santi menunduk, tak berani menatap mata istriku. Air mata kembali menetes di pipi Santi, jatuh ke lantai teras kami yang berdebu. Melihat air mata wanita hamil itu, hati Rina yang selembut kapas sepertinya sedikit luluh, meski kebingungan masih merajai wajahnya. Dia mundur selangkah, memberi jalan. Masuk, katanya dingin. Datar, tanpa emosi. Itu lebih menakutkan daripada jika dia berteriak marah. Kami masuk ke ruang tamu kecil berukuran 3x4 meter itu. Sofa tua kami yang busanya sudah kempes menjadi saksi bisu. Aku mempersilakan Santi duduk. Dia duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku. Rina berdiri di dekat pintu kamar, melipat kedua tangannya di dada. Tatapannya tajam menusuk langsung ke jiwaku. Anya, masuk kamar dulu ya, nak. Main boneka dulu. Perintah Rina pada Anya tanpa mengalihkan pandangan dariku. Anya, anak pintar itu, mengangguk dan lari masuk kamar, menutup pintu perlahan. Kini tinggal kami bertiga. Suasana tegang mencekik udara di ruangan itu. Jam dinding berdetak tik-tok, menghitung mundur menuju ledakan emosi. Jelaskan, Mas. Kata Rina, siapa wanita ini? Kenapa dia hamil? Dan kenapa kamu bawa dia ke rumah kita? Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering kerontang. Aku menatap Rina, lalu menatap Santi. Inilah saatnya. Saat di mana aku harus mengakui dosa terbesarku. Saat di mana aku mungkin akan kehilangan rasa hormat dari wanita yang paling kucintai. Aku menjatuhkan diriku berlutut di lantai, tepat di kaki Rina. Rina tersentak kaget, mundur selangkah. Ampuni aku, Rina. Isakku pecah. Pertahananku runtuh. Aku sudah berbuat dosa besar. Mas, bangun. Jangan begini. Jelaskan saja. Rina mulai panik. Suaranya meninggi. Wanita ini, namanya Santi, kataku sambil tetap bersimpuh. Air mata membasahi lantai ubin. Tadi malam di jalan tol Batang, aku mengantuk. Rina, aku memaksakan diri seperti yang kamu larang. Aku menabrak mobil mereka. Mata Rina membelalak. Tangannya menutup mulutnya sendiri. Suaminya. Aku tercekat. Sulit sekali mengeluarkan kata-kata ini. Suaminya meninggal di tempat. Rina, aku membunuhnya. Aku membunuh ayah dari bayi yang dikandung wanita ini. Ruangan itu hening seketika. Hanya ada suara nafasku yang tersengal dan isak tangis Santi yang semakin keras di sofa. Rina terhuyung ke belakang, menabrak tembok. Wajahnya pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Dan sekarang, lanjutku, memberanikan diri menatap mata istriku yang basah. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia sebatang kara di perantauan. Aku nggak bisa membiarkan dia terlantar setelah aku merenggut suaminya. Aku membawanya ke sini untuk bertanggung jawab. Aku mau dia tinggal di sini sampai dia melahirkan. Aku mau kita merawatnya. Aku menunggu teriakan, menunggu tamparan, menunggu kata cerai. Rina menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Campuran antara horor, kecewa, kasihan, dan sesuatu yang lain. Dia perlahan berjalan mendekatiku,
lalu beralih mendekati Santi yang masih menangis terseduh-seduh sambil memegangi perutnya. Jantungku berhenti berdetak. Apa yang akan Rina lakukan pada Santi? Waktu seakan membeku di ruang tamu kami yang sempit. Detik jam dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam keheningan. Aku masih bersimpu di lantai. Lututku gemetar, mataku terpaku pada ujung kaki Rina yang perlahan bergerak maju. Di depanku, Santi, wanita hamil yang suaminya baru saja tewas karena kelalaianku, menunduk dalam ketakutan yang nyata. Dia pasti berpikir istriku akan mengusirnya, memukulinya, atau meludahinya. Rina berdiri tepat di depan Santi. Bayangannya menutupi tubuh ringkih wanita malang itu. Aku memejamkan mata, bersiap mendengar teriakan histeris Rina. Aku pantas mendapatkannya. Aku pantas dicaci maki. Namun, suara itu tak pernah datang. Yang terdengar justru suara isak tangis yang tertahan, diikuti oleh suara kain bergesekan. Aku memberanikan diri membuka mata. Pemandangan di depanku membuat napas terhenti di kerongkongan. Rina tidak menampar Santi. Rina tidak menjambak rambutnya. Istriku, wanita yang sehari-harinya hanya berkutat dengan bumbu dapur dan seragam sekolah Anya, kini sedang membungkuk dan memeluk Santi erat-erat. Sangat erat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bisik Rina. Suaranya bergetar hebat di sela-sela tangisnya. Santi yang awalnya kaku karena ketakutan, perlahan mulai luluh. Pertahanannya hancur. Dia membalas pelukan Rina, membenamkan wajahnya di bahu istriku, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan pilu seorang istri yang kehilangan belahan jiwanya, kini ditampung di bahu istri dari pria yang menyebabkan kehilangan itu. Mbak, maafkan suami saya. Ucap Rina di sela isaknya. Tangan Rina mengusap punggung Santi, lalu turun mengusap perut buncit Santi dengan penuh kelembutan. Maafkan kami, Mbak. Ya Allah, nasibmu malang sekali. Aku ternganga. Air mataku tumpah tak terbendung. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Rina memiliki hati seluas samudra ini? Padahal aku baru saja membawa petir ke dalam rumah tangganya. Rina melepaskan pelukannya perlahan, lalu menatapku tajam. Tatapan itu bukan lagi kemarahan, tapi tatapan seorang mitra yang siap memikul beban berat bersama. Dia menghapus air matanya dengan punggung tangan. Mas Bima, panggilnya tegas. Bangun. Jangan seperti pengecut di situ. Kamu sudah berbuat. Kamu harus berani hadapi. Sekarang bukan waktunya menangisi nasib kita. Lihat wanita ini. Lihat Mbak Santi. Aku tertatih bangun, berdiri di samping mereka. Mas, kata Rina lagi, kali ini suaranya lebih lembut namun penuh penekanan. Kamu bilang kamu mau bertanggung jawab? Bagus. Itu artinya laki-laki. Tapi kamu harus tahu, tanggung jawab ini bukan main-main. Ini nyawa. Mas. 2 nyawa. Kamu sanggup. Aku sanggup. Rina. Demi Allah. Aku sanggup. Asal kamu dan Anya tidak pergi dariku. Jawabku cepat. Rina menghela napas panjang. Aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi, siapa yang akan bantu kamu menebus dosa ini? Siapa yang akan merawat Mbak Santi? Kamu pikir kamu bisa merawat wanita hamil sendirian? Kata-kata Rina menampar kesadaranku. Benar. Aku sopir truk. Aku tahu cara mengganti ban tronton pecah dalam 10 menit. Tapi aku tidak tahu apa-apa soal merawat wanita hamil yang sedang trauma berat. Mbak Santi. Rina kembali beralih pada Santi. Dia menggenggam tangan Santi yang dingin. Mbak jangan khawatir. Mulai detik ini, anggap ini rumahmu sendiri. Anggap saya kakakmu. Saya akan pastikan Mbak dan bayimu sehat sampai lahiran nanti. Suami saya memang salah, tapi kami tidak akan lari. Santi mengangguk lemah, bibirnya pucat pasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Panggil Mbak Rina saja. Jangan panggil Bu, saya bukan orang kaya. Rina mencoba tersenyum getir. Sekarang, Mbak Santi istirahat di kamar Anya ya. Biar Anya tidur sama kami dulu. Mas, tolong angkat tasnya Mbak Santi. Aku buru-buru mengambil tas lusuh milik Santi. Kami membawanya ke kamar tidur Anya yang sederhana. Rina dengan cekatan mengganti sprei bergambar kartun dengan sprei bersih yang biasa kami pakai untuk tamu. Dia menuntun Santi berbaring, menyelimutinya, dan memijat kakinya sebentar.
Naluri keibuannya begitu kuat. Seolah dia lupa bahwa wanita yang dia rawat adalah korban dari suaminya sendiri. Setelah Santi tertidur karena kelelahan menangis, Rina menarikku keluar kamar, menutup pintu perlahan. Kami kembali ke ruang tamu. Kini, pengadilan yang sesungguhnya dimulai. Rina duduk di sofa, menatapku lurus. Duduk, Mas. Aku duduk di hadapannya, menunduk dalam. Ceritakan detailnya. Jangan ada yang ditutupi. Bagaimana urusan polisinya? Bagaimana dengan keluarga almarhum suami Mbak Santi? Kita harus tahu semuanya. Tuntut Rina. Aku menceritakan semuanya. Tentang kantuk itu. Tentang hantaman itu. Tentang jenazah suami Santi yang sudah diurus oleh pihak rumah sakit dan akan dimakamkan oleh dinas sosial, karena mereka tidak punya kerabat yang bisa dihubungi di kampung. Tentang jaminan perusahaan yang membuatku tidak ditahan sel, tapi wajib lapor dan menunggu sidang. Gaji bulananku dipotong habis untuk ganti rugi mobil sewaan perusahaan, dan kemungkinan besar aku akan diberhentikan sementara. Jadi, kita tidak punya pemasukan, tanya Rina. Suaranya tenang, tapi aku tahu dia sedang berhitung keras di kepalanya. Tabungan kita mungkin cukup untuk makan sebulan. Rina, maafkan aku, cicitku. Rina memijat pelipisnya. Ya sudahlah. Rezeki ada yang atur. Yang penting sekarang fokus ke Mbak Santi. Mas tahu tidak? Tadi waktu aku pegang perutnya. Perutnya keras sekali. Posisinya sudah turun. Itu tanda-tanda. Mas. Tanda-tanda apa? Tanyaku bingung. Tanda-tanda dia mau melahirkan dalam waktu dekat. Mungkin karena syok kecelakaan itu, kontraksinya bisa datang lebih cepat. Mas harus siap siaga. Jangan pergi jauh-jauh. Aku menatap istriku dengan pandangan baru. Selama 5 tahun menikah, aku mengenalnya sebagai istri yang penurut dan ibu rumah tangga biasa. Tapi hari ini, dia berbicara dengan otoritas dan pengetahuan yang membuatku kagum sekaligus heran. Kamu kok tahu sedetail itu, Rina? Maksudku, waktu hamil hanya dulu kan kita ke bidan terus. Tanyaku polos. Rina menatapku lekat-lekat. Ada senyum misterius di wajahnya. Mas lupa ya? Atau Mas pura-pura lupa karena saking sibuknya di jalanan? Sebelum kita menikah, sebelum Mas minta aku berhenti kerja buat fokus urus rumah. Kalimat Rina terpotong oleh suara teriakan dari dalam kamar Anya. Arg. Sakit. Mbak Rina A. Itu suara Santi. Teriakan yang penuh rasa sakit. Aku dan Rina melompat dari sofa bersamaan. Kami berlari mendobrak pintu kamar. Pemandangan di dalam membuat darahku berdesir. Santi sedang menggeliat di atas kasur. Tangannya mencengkeram sprei hingga robek. Wajahnya banjir keringat. Dan di bagian bawah selimutnya, ada rembesan air yang membasahi kasur. Ketuban pecah. Ya Allah! Ketubannya pecah. Mas! Teriak Rina. Dia langsung melompat ke atas kasur, memeriksa keadaan Santi tanpa ragu sedikitpun. Mbak Rina sakit sekali, rasanya mau keluar. Rintih Santi histeris. Aku panik. Ayo kita bawa ke puskesmas. Atau rumah sakit. Aku cari becak atau taksi online sekarang. Teriakku sambil berbalik arah menuju pintu keluar. Jangan, bentak Rina keras. Suaranya menggelegar, menghentikan langkahku seketika. Aku menoleh kaget. Kenapa? Dia mau melahirkan. Rina. Rina menatapku. Matanya nyalang penuh konsentrasi. Tangannya dengan cepat meraba perut Santi, melakukan pemeriksaan dalam secepat kilat di balik selimut. Wajahnya tegang. Nggak keburu. Mas, pembukaannya sudah lengkap. Kepala bayinya sudah kelihatan rambutnya. Kalau kita angkat dia sekarang, bayinya bisa lahir di jalan atau malah cedera karena guncangan. Dia harus melahirkan di sini. Sekarang. Di sini. Di kamar Anya. Aku nyaris pingsan. Tapi, siapa dokternya? Siapa bidannya? Kita nggak punya alat. Rina berdiri tegak, menggulung lengan daster batiknya. Aura ibu rumah tangga yang lembut itu lenyap, digantikan oleh aura seorang profesional yang tegas dan tak terbantahkan. Dia menatap mataku tajam, memancarkan keyakinan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mas Bima, ambilkan gunting, alkohol, air panas, dan kain bersih sebanyak mungkin di lemari.
Cepat, perintahnya. Tapi Rina, kamu yakin bisa? Ini nyawa orang. Raguku. Rina membentakku. Sebuah kalimat yang akhirnya membuka matamu dan mata dunia tentang siapa sebenarnya wanita yang selama ini menungguku pulang di rumah. Mas Bima, cepat lakukan. Kamu lupa siapa istrimu ini? Saya bidan Rina. Surat izin praktik saya memang sudah mati, tapi sumpah profesi saya tidak akan pernah mati. Cepat ambilkan atau bayi ini tidak akan selamat. Tubuhku gemetar mendengar bentakan itu. Ingatan masa lalu kembali. Benar. Rina adalah lulusan kebidanan terbaik di akademinya dulu. Dia berhenti praktik karena aku yang memintanya. Karena egoku sebagai suami yang ingin dia di rumah saja. Dan kini, keahlian yang kubur itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan nyawa anak dari pria yang telah kubunuh. Aku berlari ke dapur seperti orang gila. Air mata mengalir deras. Ya Allah, Engkau maha mengatur skenario. Engkau kirimkan korban kecelakaanku ke rumah seorang mantan bidan yang tangannya sudah lama tertidur. Malam itu, di kamar kecil rumah kami, perjuangan antara hidup dan mati dimulai. Bukan di jalan tol, tapi di atas kasur kapuk anakku. Aku berlari ke dapur dan lemari obat seperti orang kesurupan. Kakiku tersandung karpet, tapi aku tak peduli. Aku mencari gunting yang paling bersih di laci, membersihkannya dengan alkohol yang kutemukan di kotak P3K. Aku merebus air hingga mendidih di panci, lalu menyambar tumpukan kain bersih yang disimpan Rina di lemari pakaian. Pikiranku berkecamuk. Rina seorang bidan? Kenapa aku lupa? Atau aku memang sengaja melupakannya karena aku tidak ingin dia bekerja keras? Tapi malah berakhir memaksanya melakukan operasi penyelamatan nyawa darurat di kamar sempit kami, karena dosa besarku? Ya Allah, skenario ini terlalu kejam. Aku kembali ke kamar Anya. Udara di dalam kamar itu sudah terasa panas, lembab, dan penuh dengan teriakan kesakitan Santi yang memilukan. Rina tidak lagi melihatku sebagai Bima, suaminya. Dia melihatku sebagai asisten, sebagai orang yang harus menjalankan perintahnya tanpa banyak bertanya. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan ketegasan. Dia sudah memosisikan Santi dengan benar di tengah kasur. Air panas. Mas, cepat tuang di baskom. Jangan sampai tumpah. Perintah Rina. Suaranya lantang, tak ada lagi kelembutan Rina yang kukenal. Aku segera menaruh baskom berisi air panas. Aku melihat darah dan ketuban sudah membasahi sebagian spray. Santi berteriak nyaring, menggenggam sisi kasur erat-erat. Aku memberanikan diri mendekat, menggenggam tangannya yang gemetar. Mbak Santi, ayo, dorong. Kuat, Mbak, kataku, mencoba menyalurkan sedikit kekuatan dariku ke dirinya. Rina memosisikan tangannya, memeriksa dengan hati-hati. Dia berbisik pada Santi, memberikan instruksi yang detail dan menenangkan. Bagus, Mbak Santi. Kontraksi sudah kuat. Tarik napas panjang. Tahan. Lalu dorong sekuatmu. Ingat, demi bayimu. Demi almarhum suamimu yang pasti melihat dari atas sana. Kata-kata Rina menyentuh sisi emosional Santi. Ia menangis lagi, tapi kali ini, tangisannya bercampur dengan kekuatan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong sekuat yang ia bisa. Aku melihat urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya memerah padam. Allah, tolong selamatkan mereka. Allah, jangan ambil lagi nyawa dari rumah ini. Doaku dalam hati, mataku terpejam erat. Rina berteriak. Lagi, Mbak. Sedikit lagi. Kepalanya sudah mau keluar. Santi berteriak terakhir kalinya. Teriakan yang terasa merobek pita suaranya. Lalu, tiba-tiba, keheningan menerpa kamar itu. Aku membuka mata. Aku melihatnya. Sosok kecil, berlumuran darah dan cairan, meluncur keluar dari tubuh Santi, disambut oleh tangan cekatan Rina. Alhamdulillah. Laki-laki. Mas. Laki-laki. Seru Rina. Suaranya penuh kemenangan, namun juga haru. Seketika itu juga, suara tangis bayi memecahkan keheningan, memenuhi kamar sempit kami. Tangisan yang nyaring, sehat, dan penuh kehidupan. Suara tangisan itu seolah merobek selimut duka yang selama ini menyelimuti rumah kami. Kehidupan baru. Aku menjatuhkan diriku ke lantai, bersandar di dinding. Tangisan lega meledak dari diriku. Aku menangis bukan karena kesedihan,
tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Aku telah merenggut nyawa, tapi Allah memberiku kesempatan untuk menjadi saksi datangnya nyawa lain. Rina dengan cepat membersihkan bayi itu dengan kain bersih yang telah kusiapkan. Dia kemudian meletakkannya di dada Santi yang sudah kelelahan. Santi menatap bayi kecilnya, air matanya menetes lagi, namun kini air mata kebahagiaan. Anakku, anakmu, Mas Rizky. Bisik Santi, memeluk bayinya erat. Rina menyelesaikan tugasnya dengan profesional. Dia memotong tali pusar menggunakan gunting yang kuberikan, lalu mengikatnya dengan benang steril. Setelah itu, dia membantu Santi mengeluarkan plasenta dan membersihkan dirinya seadanya. Aku hanya melihat, terpaku dalam diam. Aku melihat sosok Rina yang baru, Rina yang kuat, Rina yang berani, Rina yang profesional. Dia baru saja menyelamatkan nyawa seorang ibu dan bayinya, di tengah keterbatasan, dan di bawah tekanan emosi yang luar biasa. Dia menyelamatkan korban suaminya sendiri. Mas Bima, panggil Rina. Suaranya kini kembali normal, penuh kelelahan namun lembut. Bayinya sehat, bobotnya bagus. Tapi kita harus segera membawanya ke puskesmas setelah semuanya stabil, untuk imunisasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dia lahir dalam kondisi darurat dan ibunya sangat syok. Aku akan siapkan semuanya. Rina, aku akan segera cari uang untuk itu, kataku, masih terisak. Bukan itu yang utama, Mas. Yang utama adalah kamu harus menjaga Santi dan bayinya. Kamu sudah berjanji pada Allah dan pada dirimu sendiri, kata Rina, kini berdiri, wajahnya penuh keringat. Dia terlihat sangat lelah, tapi matanya bersinar. Aku berjalan mendekat, memeluknya dari belakang. Aku mencium rambutnya yang basah. Rina, kamu pahlawanku. Kamu menyelamatkan kehormatan dan jiwamu. Kamu sangat luar biasa. Rina menyandarkan kepalanya ke bahuku. Aku melakukannya bukan untukmu, Mas. Aku melakukannya untuk bayi itu. Dia tidak bersalah. Dia butuh ibu dan dia butuh hidup. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan sebagai seorang wanita. Dan sebagai seorang bidan. Aku memeluknya lebih erat. Di kamar itu, di antara duka dan sukacita, aku merasa ikatan pernikahan kami diuji dan malah menjadi semakin kuat. Kami telah melangkah jauh, melewati batas yang tidak pernah kubayangkan. Kami kini bukan hanya suami istri. Kami adalah penjaga janji, penjaga nyawa. Namun, saat aku menatap wajah Santi yang kini tersenyum tipis sambil memeluk bayinya, aku ingat, tanggung jawabku belum selesai. Aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku pada hukum, dan yang lebih penting, pada bayi yang kini lahir tanpa seorang ayah di dunia. Aku kini adalah ayah angkat tidak resmi, dari anak yang ayahnya kubunuh. Bagaimana kami akan menjalani hari-hari berikutnya? Dengan hutang budi, hutang dosa, dan satu nyawa tak bersalah di tengah rumah kami yang kecil. Dan bagaimana dengan Anya? Apakah dia akan mengerti kehadiran bayi ini? Fajar menyingsing di ufuk timur Cirebon, membawa cahaya oranye yang menembus celah jendela kamar kami. Namun, pagi ini berbeda. Tidak ada aroma kopi yang menyambutku. Tidak ada suara berita pagi dari televisi. Yang ada hanyalah suara tangisan bayi yang melengking, memecah keheningan rumah yang biasanya damai. Suara itu adalah pengingat nyata bahwa hidup kami telah berubah 180 derajat. Aku duduk di kursi kayu di ruang tamu, mataku sembab karena tidak tidur semalaman. Di kamar, Rina dan Santi juga terjaga. Mereka adalah dua wanita hebat yang dipersatukan oleh takdir tragis yang kulukis. Pintu kamar terbuka perlahan. Anya keluar sambil mengucek matanya. Rambutnya berantakan, boneka beruang lusuh diseret di tangannya. Dia menatapku dengan wajah bingung. Ayah, dedek bayi siapa yang nangis? Tanyanya polos. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagiku seperti petir di siang bolong. Bagaimana aku menjelaskan pada anak 5 tahun bahwa ada bayi baru di rumah ini? Bayi yang ayahnya telah diambil oleh ayahnya sendiri? Aku menggendong Anya, mendudukannya di pangkuanku. Itu adik bayi. Nak, ibunya sedang sakit. Jadi adik bayi dan ibunya tinggal sama kita dulu ya. Anya mau bantu ibu jaga adik bayi. Mata Anya berbinar. Mau. Anya mau punya adik. Anya boleh lihat. Aku mengangguk lemah.
Kami berjalan perlahan menuju kamar. Di sana, pemandangan yang membuat hatiku teriris tersaji di depan mata. Santi sedang berbaring, menyusui bayinya dengan canggung. Wajahnya masih pucat, tapi ada kedamaian di sana. Rina duduk di sampingnya, membimbing tangan Santi, mengajari cara memegang bayi yang benar. Istriku, bidan Rina, kembali ke elemen terbaiknya. Lihat, Anya, ini adik bayi, kata Rina lembut. Anya mendekat. Matanya membulat melihat makhluk mungil berkulit merah itu. Dia menyentuh pipi bayi itu dengan telunjuk kecilnya. Lucu banget, namanya siapa, Bu? Tanya Anya. Santi menatapku. Rina menatapku. Ruangan itu hening sejenak. Belum ada namanya, Nak, jawab Santi pelan, suaranya serak. Tante belum sempat tanya sama ayahnya dia mau nama apa. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Ayahnya sudah tidak ada. Dan akulah penyebabnya. Tiba-tiba, Santi menatapku lurus. Tatapan yang membuatku ingin lari dan bersembunyi. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah berjanji. Mas Bima, panggil Santi. Iya, Mbak, jawabku gugup. Tolong. Santi menelan ludah. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tolong adzankan bayi ini. Di sini tidak ada laki-laki lain selain Mas Bima. Suamiku. Mas Rizky, dia pasti ingin anaknya mendengar asma Allah saat pertama kali melihat dunia. Permintaan itu menghantam dadaku lebih keras dari truk kontainer manapun. Aku mengadzankan anak dari pria yang kubunuh? Mulut yang penuh dosa ini harus membisikkan kebesaran Allah ke telinga suci bayi yatim ini? Aku menatap Rina, mencari perlindungan. Tapi Rina justru mengangguk mantap. Matanya berkaca-kaca. Lakukan, Mas. Itu tanggung jawabmu sebagai pemimpin di rumah ini sekarang. Anggap ini permintaan maafmu pada almarhum Mas Rizky. Dengan tangan gemetar hebat, aku mendekati bayi itu. Aku mengambilnya perlahan dari pelukan Santi. Tubuhnya begitu kecil, hangat, dan rapuh. Baunya, bau surga yang belum ternoda. Jantungku berdegup kencang. Takut detak jantungku yang penuh dosa ini akan menyakiti pendengarannya. Aku mengangkat bayi itu, mendekatkan bibirku ke telinga kanannya. Napasku tersendat. Air mata panas meleleh di pipiku. Jatuh menetesi kain bedong bayi itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaraku parau, pecah oleh isak tangis yang tak tertahankan. Aku membisikkan kalimat tauhid itu dengan segenap jiwa yang hancur. Setiap kalimat adzan terasa seperti pengakuan dosa, permohonan ampun, dan janji suci. Hai anak kecil, maafkan Om yang telah mengambil ayahmu. Om janji, Om akan menjagamu. Om akan pastikanmu tumbuh jadi orang hebat. Selesai adzan, aku mencium kening bayi itu lama sekali. Tangisanku pecah. Rina memelukku dari belakang, dan aku mendengar Santi juga menangis tersedu-sedu. Pagi itu, di kamar sempit di Cirebon, 3 orang dewasa dan 2 anak kecil dipersatukan oleh ikatan yang lebih kuat dari darah, ikatan kemanusiaan dan penebusan dosa. Namun, realitas kehidupan tidak berhenti hanya karena kami sedang bersedih. Siang harinya, ponselku berdering. Itu panggilan dari kantor pusat ekspedisi. Halo, Bima. Suara HRD terdengar dingin dan tegas. Kami sudah dapat laporan polisi. Karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa, dan sesuai kontrak kerja pasal sekian, dengan berat hati kami harus memutus hubungan kerjamu mulai hari ini. Pesangon tidak ada karena kerusakan unit truk ditanggung perusahaan, tapi itu pun pas-pasan. Sisa gajimu bulan ini akan kami transfer untuk biaya hidup keluarga korban. Terima kasih. Klik. Telepon ditutup. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku dipecat. Tanpa pesangon. Dan aku punya 2 keluarga yang harus kusuapi sekarang. Istri, anak kandung, janda korban, dan bayi baru lahir. Tabungan kami menipis. Beras di dapur tinggal setengah karung. Susu hanya habis minggu depan. Dan bayi kecil ini, dia butuh popok, butuh perlengkapan. Aku duduk lemas di teras, memandang nanar ke jalanan aspal yang panas. Panasnya Cirebon hari itu seakan membakar kulit dan harapanku. Apa yang harus kulakukan? Menjadi kuli panggul di pasar? Menjadi tukang ojek? Apakah cukup?
Rina keluar membawa segelas teh hangat. Dia duduk di sampingku, tidak banyak bicara. Dia tahu. Dia selalu tahu tanpa aku harus bicara. Dipecat ya, Mas? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, tak berani menatapnya. Maafkan aku, Rina. Aku gagal jadi suami. Aku gagal jadi ayah. Sekarang aku malah bawa beban tambahan buat kamu. Rina meletakkan gelas teh itu, lalu memegang kedua tanganku kasar. Dengar ya, Bima. Kamu bukan gagal. Kamu sedang diuji. Kalau kamu menyerah sekarang, barulah kamu gagal. Rezeki itu urusan Allah. Burung saja yang berangkat pagi pulang sore dikasih makan, apalagi kita manusia yang punya akal dan tenaga. Tapi Rina, susu Anya? Popok bayi itu. Makan Santi. Aku akan buka praktik lagi, kata Rina tiba-tiba. Matanya menyala penuh tekad. Apa? Tapi izinmu. Aku akan urus perpanjangan izinnya besok. Aku akan pinjam uang ke koperasi simpan pinjam ibu-ibu PKK buat modal awal beli obat dan alat sederhana. Rumah ini kita sulap jadi ruang praktik sementara. Ruang tamu itu kita sekat. Santi bisa bantu aku bersih-bersih atau jaga administrasi kalau dia sudah kuat. Kita bertiga akan kerja sama. Aku terperangah. Istriku wanita yang selama ini kurung di dapur dengan dalih, aku yang cari nafkah. Kini justru menjadi nahoda yang menyelamatkan kapal kami yang karam. Kamu serius, Rina. Sangat serius. Kejadian semalam, saat aku bantu Santi melahirkan, itu seperti tamparan buatku, Mas. Allah kasih aku ilmu bukan buat dipendam. Mungkin ini cara Allah menegur kita. Kamu harus istirahat dari jalanan, Mas. Kamu bantu aku di rumah. Atau kamu cari kerjaan serabutan di sekitar sini yang gak perlu ninggalin keluarga berhari-hari. Kita mulai dari nol. Tidak, kita mulai dari minus. Tapi kita jalani sama-sama. Sore harinya, aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Santi sedang menggendong bayinya di teras, berjemur di bawah sinar matahari sore yang hangat. Anya duduk di sampingnya, membacakan buku cerita bergambar. Meski dia belum lancar membaca, dia mengarang ceritanya sendiri. Rina sedang sibuk mencatat daftar barang yang harus dibeli untuk memulai kembali praktiknya. Aku memandang mereka bertiga, istriku, anakku, dan keluarga baruku yang hadir karena tragedi. Ada rasa sakit yang luar biasa di dada. Rasa bersalah yang mungkin tidak akan pernah hilang seumur hidup. Bayangan wajah Mas Rizky, suami Santi, yang kulihat kaku di dalam mobil penyok itu, masih menghantuiku. Tapi di saat yang sama, ada tekad membara yang tumbuh. Aku tidak boleh mati rasa. Aku tidak boleh menyerah. Aku akan bekerja apa saja. Mengaduk semen, mengangkut sampah, membersihkan selokan. Apa saja. Demi menebus nyawa yang hilang dengan merawat nyawa yang tersisa. Saat matahari mulai terbenam, Santi menoleh padaku. Mas Bima, panggilnya. Ya, Mbak. Aku sudah dapat nama buat anak ini, katanya sambil tersenyum tipis. Senyum pertamanya sejak kecelakaan itu. Siapa namanya? Tanyaku. Fajar, jawab Santi. Fajar penebus. Karena dia lahir saat fajar, di tengah kegelapan hidup kami. Dan semoga dia bisa jadi penebus rasa sakit kita semua. Fajar, nama yang indah, nama yang berat. Aku tersenyum, air mata kembali menetes. Fajar, nama yang gagah. Mas Rizky pasti bangga. Namun, ujian belum selesai. Saat kami sedang menikmati momen tenang itu, sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan pagar rumah. 2 orang petugas berseragam turun, membawa map berwarna merah. Waktunya telah tiba. Proses hukum tidak bisa ditunda selamanya. Aku harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatanku. Aku menatap Rina. Dia mengangguk, menguatkan. Pergilah, Mas. Hadapi dengan jantan. Kami akan menunggu di sini. Rumah ini akan tetap berdiri saat kamu kembali nanti, bisik Rina. Aku berdiri, melangkah menuju gerbang. Menuju jeruji besi yang mungkin akan memisahkan kami untuk sementara waktu. Tapi kali ini, langkahku tidak berat. Karena aku tahu, aku meninggalkan mereka di tangan malaikat tak bersayap bernama Rina.
Dua petugas polisi itu tidak memborgolku seperti penjahat kelas kakap. Mereka memberiku waktu sejenak. Aku berlutut di hadapan Rina, mencium tangannya lama sekali. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya air mata yang membasahi punggung tangannya yang kasar namun lembut. Tangan inilah yang menyelamatkan nyawa Fajar. Tangan inilah yang akan menopang keluarga kami saat aku mendekam di balik jeruji besi. Jaga dirimu, Mas. Jangan tinggalkan sholat. Kami di sini baik-baik saja, bisik Rina, tegar seperti batu karang di tengah ombak. Dia tidak menangis di depanku. Dia tahu, jika dia menangis, pertahananku akan hancur lebur dan aku mungkin akan menolak dibawa pergi. Aku beralih ke Santi. Dia menggendong Fajar yang sedang tidur pulas. Aku menatap wajah bayi itu. Wajah yang mirip dengan pria yang kulihat kaku di kursi pengemudi pick-up malam itu. Mbak Santi. Suaraku serak. Maafkan aku. Aku pergi dulu untuk membayar utangku pada hukum. Tapi utangku padamu dan Fajar akan kubayar seumur hidupku. Santi mengangguk. Air mata menetes di pipinya. Hati-hati, Mas Bima. Cepat pulang. Fajar butuh sosok ayah. Kata-kata itu, Fajar butuh sosok ayah, menjadi bekal terkuatku melangkah masuk ke mobil polisi. Sirene tidak dibunyikan. Tapi rasanya seluruh tetangga keluar menyaksikan kepergianku. Bima, sopir truk yang ramah itu, kini dibawa polisi karena membunuh orang. Biarlah, aku pantas menerimanya. Hari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan di Cirebon berjalan lambat seperti siput. Satu hari terasa seperti 1 tahun. Lantai semen yang dingin menjadi teman tidurku. Dinding beton yang kusam menjadi pendengar setia setiap doa dan penyesalanku. Aku divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Vonis yang bagiku terlalu ringan dibandingkan nyawa yang hilang, tapi cukup lama untuk membuatku rindu setengah mati pada rumah. Setiap malam, di sujud terakhir sholat tahajud, aku selalu melihat wajah Mas Rizky. Aku meminta ampun pada Allah. Aku berdoa agar Fajar tumbuh sehat, agar Rina dan Santi diberi rezeki yang melimpah. Bulan berganti bulan. Rina rajin menjengukku setiap 2 minggu sekali. Dia membawa kabar yang membuat hatiku mekar di tempat gersang ini. Praktikku ramai. Mas. Cerita Rina dengan mata berbinar di balik kaca pembatas ruang kunjungan. Mbak Santi sekarang jadi asistenku. Dia pintar sekali mencatat administrasi pasien. Dia juga jualan gorengan dan nasi uduk di depan rumah tiap pagi. Laris manis. Anya juga senang karena ada Fajar yang jadi mainannya. Alhamdulillah. Ucapku lirih. Apa Fajar sehat? Sehat banget, Mas. Gendut. Mirip. Rina berhenti sejenak, lalu tersenyum. Mirip ayahnya. Tapi dia mulai bisa manggil. Yah, yah. Tiap lihat fotomu yang kupaang di lemari. Hatiku mencelos. Fotomu? Bukan foto Mas Rizky? Kenapa fotoku? Rina? Harusnya foto Mas Rizky. Tanyaku heran. Rina menatapku dalam. Nanti Mas tahu sendiri jawabannya kalau pulang. Waktu berlalu. 1,5 tahun terasa bagai seabad. Tapi akhirnya hari itu tiba. Hari kebebasan. Pintu gerbang besi besar itu terbuka. Cahaya matahari pagi Cirebon menyambutku. Udara bebas terasa manis di paru-paruku. Tapi juga menakutkan. Apakah tetangga masih mau menerimaku? Apakah Anya masih ingat padaku? Apakah Santi masih memaafkanku? Aku naik angkutan umum menuju rumah. Jantungku berdegup kencang setiap kali angkot itu mendekati gang rumahku. Aku turun di depan gapura. Suasana gang masih sama. Ramai anak-anak bermain. Beberapa tetangga yang berpapasan denganku menyapa kaku. Ada yang buang muka. Tapi ada juga yang tersenyum memberi semangat. Wis mulih, Bima? Sing sabaryo, kata Pak RT yang kebetulan lewat. Aku mengangguk hormat, langkahku semakin cepat menuju rumah. Dari kejauhan, aku melihat perubahan itu. Rumahku tidak lagi kusam. Pagarnya dicat putih bersih. Di depan teras, ada plang nama yang cukup besar dan rapi. Praktik Bidan Rina, melayani persalinan 24 jam imunisasi. Di halaman depan, ada etalase kaca kecil berisi aneka gorengan dan jajanan pasar. Di sampingnya, seorang wanita muda sedang melayani pembeli sambil tertawa renyah. Itu Santi.
Dia terlihat jauh lebih segar, lebih berisi, dan lebih bahagia daripada terakhir kali aku melihatnya. Dia bukan lagi janda korban yang rapuh. Dia adalah wanita mandiri yang kuat. Dan di sana, di atas tikar plastik yang digelar di teras, ada seorang balita laki-laki gempal yang sedang berlarian mengejar bola plastik. Kakiku terpaku. Itu pasti Fajar. Dia sudah bisa berlari. Dia sudah besar. Tiba-tiba, bola plastik itu menggelinding ke arah pagar tempatku berdiri. Balita itu mengejarnya. Dia berhenti tepat di depanku. Mata bulatnya menatapku. Mata itu, mata Mas Rizky. Aku menahan napas. Takut dia menangis melihat orang asing berwajah kusam dan penuh bekas luka batin ini. Tapi balita itu justru memiringkan kepalanya. Lalu, dari mulut kecilnya keluar kata yang meruntuhkan seluruh pertahananku. Ayah? Ayah Bima. Aku ternganga. Dari mana dia tahu? Santi menoleh karena mendengar suara Fajar. Matanya membelalak melihatku. Mas Bima, teriaknya. Rina keluar dari dalam rumah, masih memakai celemek masak. Dia melihatku. Wajahnya langsung cerah. Senyum terindah yang pernah kulihat merekah di bibirnya. Mas Bima pulang, seru Rina. Anya, yang kini sudah kelas 1 SD, berlari keluar dan langsung menubrukku. Ayah. Ayah pulang dari sekolah yang jauh ya. Aku memeluk Anya erat, lalu berlutut di depan Fajar. Fajar tidak takut. Dia justru mendekat, memegang wajahku dengan tangan mungilnya yang bau bedak. Ayah Bima pulang, celotehnya lucu. Santi mendekat, matanya berkaca-kaca. Mas, selamat datang kembali. Santi, kenapa dia panggil aku ayah? Tanyaku terbata-bata. Santi tersenyum, senyum tulus tanpa dendam. Karena Mas yang merawatnya sejak dia lahir, walau dari jauh. Mas yang mengadzankannya. Mas yang membiayai susunya dari hasil kerja keras Mas dulu. Dan Mas adalah orang yang bertanggung jawab. Saya sudah ikhlas, Mas. Rizky sudah tenang di sana. Dia pasti senang anaknya punya ayah sambung sebaik Mas Bima. Rina memeluk kami semua. Di teras rumah sederhana itu, di bawah plang praktik bidan yang dibangun dari puing-puing tragedi, aku merasakan kehangatan yang luar biasa. Allah Maha membolak-balikkan hati. Dulu aku membawa maut ke dalam kehidupan Santi, tapi kini, kami menjadi satu keluarga besar yang saling menopang. Malam itu, kami makan malam bersama. Lauknya sederhana, tempe goreng dan sayur lodeh buatan Rina, tapi rasanya lebih nikmat dari restoran mewah manapun. Aku melihat Rina menyuapi Fajar, sementara Santi membantu Anya belajar. Mereka seperti kakak beradik. Tidak ada sekat, istri pelaku, dan istri korban. Yang ada hanyalah dua ibu hebat yang berjuang membesarkan anak-anak mereka. Setelah anak-anak tidur, aku duduk berdua dengan Rina di teras, menatap langit malam yang bersih. Kamu hebat, Rina, kataku. Kamu menyulap bencana jadi berkah. Bukan aku, Mas, tapi kita. Kalau Mas lari dari tanggung jawab malam itu, cerita ini nggak akan pernah ada. Mungkin Santi sudah terlantar di jalanan, dan Fajar entah nasibnya bagaimana. Jawab Rina sambil menyandarkan kepala di bahuku. Aku masih merasa bersalah. Rina, setiap melihat Fajar, aku melihat dosaku. Jadikan rasa bersalah itu sebagai bahan bakar, Mas. Bahan bakar untuk mendidik Fajar jadi orang berguna. Itu cara Mas menebusnya. Bukan dengan meratapi nasib. Aku mengangguk mantap. Benar. Hidupku kini bukan milikku lagi. Hidupku adalah untuk Anya dan Fajar. Aku akan bekerja keras lagi. Mungkin tidak sebagai sopir truk jarak jauh lagi, tapi apa saja yang halal. Aku akan menjadi ayah bagi anak yang ayahnya kuambil. Aku akan menjadi suami terbaik bagi istri yang telah menyelamatkan jiwaku. Inilah akhir dari perjalanan panjangku mencari maaf. Bukan maaf dari hukum, tapi maaf dari hati nurani dan dari mereka yang terluka. Aku, Bima, mantan sopir truk, kini memulai hidup baru sebagai ayah dari 2 anak, dan suami dari wanita paling mulia di dunia. Kisah ini mengajarkanku satu hal, kita tidak bisa mengubah masa lalu, seberapapun kerasnya kita menangis. Tapi kita selalu bisa mengubah masa depan, dengan satu keputusan berani bernama tanggung jawab. Jangan pernah lari dari kesalahanmu,
Sekecil apapun itu, hadapi. Dan percayalah, di balik setiap musibah, Allah selalu menyelipkan skenario indah bagi mereka yang mau bersabar dan bertaubat. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku.